Langit-langit kelabu seperti menyimpan rahasia yang tak ingin diungkapkan. Kabut tipis menggantung di udara, menyelimuti jalan-jalan yang dipenuhi lampu temaram. Malam itu, di sebuah gang sempit yang jauh dari keramaian, seorang pria tua tergeletak bersimbah darah. Di sampingnya, seorang wanita muda berjongkok, berusaha menahan tangis saat tubuhnya gemetar ketakutan. Sepasang sepatu hitam mengkilap melangkah mendekat. Seorang pria bertubuh tegap dengan wajah dingin berdiri di atasnya, suaranya tajam seperti sembilu. "Ini peringatan terakhir," katanya. Bayangan hitam tak pernah memberi ruang untuk pengkhianat. Rani berdiri di balik tembok bata, tangannya gemetar memegang kamera kecil. Dia telah mengikuti gerombolan ini selama berminggu-minggu, berharap bisa menangkap bukti kejahatan mereka. Tapi malam ini, dia menyadari sesuatu, ini bukan sekadar organisasi kriminal biasa. Mereka bergerak seperti bayangan, muncul dan lenyap tanpa jejak, meninggalkan kehancuran dimanapun mereka berada. Saat pria tegap itu menoleh ke arahnya, mata mereka bertemu, membuat darah Rani terasa membeku. Dia tahu, jika tertangkap, nyawanya tidak akan selamat. Di sudut lain kota, Damar duduk di bar kecil, menatap kosong ke arah gelas whisky yang hampir kosong. Mantan polisi itu sudah kehilangan segalanya, pangkat, kehormatan, dan keluarganya. Semua direnggut oleh bayangan hitam ketika dia mencoba mengungkap jaringan korupsi di tubuh kepolisian. Dunia ini hanya milik mereka yang kuat, pikir Damar getir. Namun, di balik kemarahan dan putus asanya, ada api kecil yang terus menyala, keinginan untuk membalas dendam. Sementara itu, di sebuah ruangan gelap yang dipenuhi layar komputer, Ilham memecahkan kode-kode enkripsi. Jarinya bergerak lincah di atas keyboard, matanya terpaku pada layar yang menampilkan transaksi-transaksi rahasia bayangan hitam. Saudara perempuannya diculik 2 tahun lalu, dan sejak itu dia bersumpah akan menghancurkan organisasi ini. Tapi malam ini berbeda. Data yang dia temukan mengarah pada sesuatu yang lebih besar, sebuah operasi besar yang akan menghancurkan seluruh kota. Tarik, yang dulu menjadi tangan kanan raja, berdiri di atas atap gedung, memandang kerlap-kerlip lampu kota. Dia tahu bahwa langkah kakinya selalu diawasi. Setiap gerakan bisa menjadi akhir hidupnya. Namun, rasa bersalah atas semua kejahatan yang pernah dia lakukan semakin menekan dadanya. Tarik telah mengkhianati bayangan hitam, dan sekarang dia hidup dalam pelarian. Tapi ada satu alasan mengapa dia terus bertahan, dia tahu rahasia terbesar raja. Malam itu, takdir mempertemukan mereka. Di sebuah gudang tua yang hampir runtuh, Rani, Damar, Ilham, dan Tarik berkumpul untuk pertama kalinya. Mereka saling memandang dengan keraguan dan ketidakpercayaan. "Apa ini? Kelompok bunuh diri," cibir Damar. "Kita punya musuh yang terlalu besar untuk dilawan." Tarik hanya tersenyum tipis. "Jika kau tahu kelemahan mereka, tidak ada yang terlalu besar," katanya. Kata-kata itu membuat suasana hening, hingga akhirnya Rani melangkah maju, menyodorkan kamera kecilnya. "Aku punya bukti. Mereka harus dihentikan." Namun, pertemuan itu tidak berjalan mulus. Saat mereka mulai membahas rencana, suara langkah kaki terdengar mendekat. Tarik langsung mengambil pisau kecil dari sakunya, sementara Ilham dengan panik mematikan laptopnya. Damar berdiri di pintu, bersiap menghadapi siapapun yang datang. Tapi yang muncul adalah seorang anak kecil, lusuh dan ketakutan. "Tolong," katanya dengan suara lemah. "Mereka akan datang." Sebelum mereka sempat bertanya, suara deru mobil dan teriakan mulai terdengar di luar gudang. Malam itu menjadi awal dari segalanya. Dalam keputusasaan dan ketakutan, mereka terpaksa melarikan diri bersama. Di tengah pelarian, mereka menyadari bahwa mereka tidak lagi bisa hidup di balik bayangan. Untuk melawan bayangan hitam, mereka harus menjadi lebih dari sekadar orang biasa. Mereka harus menjadi harapan terakhir kota yang hampir hancur. Dan untuk itu, mereka harus memulai perjalanan yang tidak hanya akan menguji kekuatan mereka, tetapi juga memaksa mereka menghadapi masa lalu yang kelam.
Malam semakin larut, namun ketegangan di udara terus memuncak. Deru langkah kaki para pengejar semakin dekat, menciptakan gema menakutkan di gang-gang sempit kota langit kelabu. Tarik memimpin kelompok itu menuju sebuah lorong kecil yang tersembunyi di balik tumpukan kardus dan sampah. "Ini jalan pintas," katanya, suaranya nyaris berbisik. Namun, keraguan tampak di wajah Rani. "Bagaimana kalau mereka sudah tahu rute kita?" tanyanya. Tarik menoleh sekilas, matanya memancarkan keyakinan. "Mereka tidak secerdas itu. Ikuti aku." Di balik dinding bata yang lembab, mereka mendengar suara anggota bayangan hitam berteriak, memerintahkan anak buah mereka untuk menyebar. Rani merapatkan tubuhnya ke tembok, mencoba menenangkan napasnya yang tersengal. Damar, yang berdiri di dekat pintu keluar lorong, menggenggam sebuah batang besi tua yang dia temukan di jalan. "Jika mereka melihat kita, aku akan menghadang mereka," katanya tegas. Ilham menatapnya dengan cemas. "Kau tidak bisa melawan mereka sendirian." Damar tersenyum tipis, tanpa mengalihkan pandangannya dari jalan di depan. "Kalau begitu, pastikan aku tidak harus melakukannya." Tiba-tiba, langkah kaki berat terdengar semakin dekat. Tarik memberi isyarat agar mereka bersembunyi. Namun, sebelum mereka sempat bergerak, seorang anak kecil yang mereka selamatkan di gudang tiba-tiba berdiri, menatap ke arah suara dengan mata ketakutan. Rani meraih anak itu, menariknya kembali ke tempat persembunyian mereka. "Jangan bergerak," bisiknya, tapi anak itu sudah mulai menangis. Tangisannya, meski lirih, bergema di lorong yang sempit. Tarik mengumpat pelan, menyadari bahwa waktu mereka semakin sedikit. Dengan cepat, Tarik mengambil langkah maju, mencoba memimpin mereka keluar dari lorong. Namun, ketika mereka sampai di ujung, jalan itu sudah dijaga oleh dua pria bertubuh kekar. Salah satu dari mereka memegang tongkat kayu, sementara yang lain tersenyum penuh kemenangan. "Akhirnya ketemu," ujar pria itu, suaranya penuh ejekan. Tarik mengangkat tangannya, mencoba bernegosiasi. "Kami tidak mencari masalah. Biarkan kami lewat." Pria itu tertawa. "Kau pikir kami bodoh? Kau tahu terlalu banyak. Tidak ada jalan keluar." Rani merasakan tubuhnya membeku, tapi Damar sudah melangkah maju. Dengan cepat, dia mengayunkan batang besi di tangannya, membuat salah satu pria itu mundur. "Cepat pergi," teriaknya kepada yang lain. Tarik ragu sejenak, tapi akhirnya menarik Rani dan Ilham untuk berlari ke arah lain. Anak kecil itu digendong oleh Ilham yang mencoba melindunginya dari guncangan. Di belakang, suara benturan besi dan kayu bercampur dengan teriakan marah. Tapi mereka tidak bisa berhenti. Setelah berlari tanpa henti selama beberapa menit, mereka akhirnya sampai di sebuah tempat persembunyian kecil, sebuah gedung tua yang pernah menjadi pabrik. Tarik menutup pintu besi besar di belakang mereka, memastikan tidak ada yang mengikuti. Napas mereka terengah, tubuh mereka basah oleh keringat. Rani menatap Tarik dengan pandangan penuh amarah. "Kita tidak bisa terus seperti ini. Kita harus melawan." Tarik menggeleng. "Melawan tanpa rencana adalah bunuh diri. Kita butuh waktu." Ilham, yang sejak tadi diam, akhirnya angkat bicara. "Aku menemukan sesuatu di data mereka sebelum kita pergi tadi. Ada catatan tentang transaksi besar yang akan dilakukan lusa. Itu mungkin kesempatan kita." Tarik memandang Ilham, matanya menyipit. "Transaksi apa?" Ilham mengangkat bahu. "Aku tidak tahu detailnya, tapi ini besar. Mungkin kita bisa memanfaatkan momen itu untuk menghancurkan mereka." Malam itu, di dalam gedung tua, mereka menyusun rencana. Tidak ada yang tahu apakah mereka akan berhasil atau hancur di tengah jalan. Tapi satu hal yang pasti, mereka tidak akan tinggal diam lagi. Bayangan hitam mungkin menguasai kota, tapi di tempat ini, di bawah reruntuhan, perlawanan kecil mulai terbentuk. Sebuah harapan yang mungkin mampu mengubah segalanya. Malam itu, keheningan di dalam gedung tua terasa menekan. Angin dingin menyusup melalui celah-celah dinding retak, membawa aroma lembab dan debu. Rani duduk bersandar di sudut ruangan,
matanya terpaku pada layar laptop Ilham yang menampilkan data transaksi mencurigakan. Transaksi ini terjadi di Pelabuhan Timur, kata Ilham pelan, jari-jarinya menunjuk peta digital. Bayangan hitam akan memindahkan barang penting ke lokasi lain. Kalau kita bisa menghentikan mereka, kita bisa membuat mereka terpojok. Tarik menggeleng perlahan. Pelabuhan Timur adalah wilayah mereka. Setiap sudut dijaga. Ini misi bunuh diri. Damar, yang sedang memeriksa batang besi yang dia gunakan sebelumnya, menoleh dengan ekspresi sinis. Apa bedanya dengan keadaan kita sekarang? Kita sudah jadi target mereka. Rani menyela, suaranya penuh tekad. Kalau kita tidak bertindak, mereka akan terus menyakiti orang-orang tak bersalah. Kita tidak punya pilihan lain. Tarik menatapnya tajam, tapi akhirnya dia menghela napas panjang. Baik, kalau kita akan melakukannya, kita harus punya rencana yang solid. Mereka menghabiskan waktu berjam-jam merancang strategi. Ilham menggunakan keahliannya sebagai hacker untuk mengakses kamera pengintai di sekitar pelabuhan, memetakan jalur patroli para penjaga. Damar mempersiapkan alat seadanya, batang besi, botol kaca, dan bahkan beberapa kain untuk dijadikan alat bantu. Tarik, dengan pengalaman lapangannya, memberikan instruksi detail tentang bagaimana mereka harus bergerak. Namun, di balik semua itu, ketegangan di antara mereka mulai terasa. Apa kau yakin ini akan berhasil? Tanya Rani pada Ilham. Pria itu mengangguk, meskipun matanya menunjukkan keraguan. Pagi hampir menjelang ketika mereka selesai menyusun rencana. Tarik berdiri di tengah ruangan, memandang kelompok kecil itu dengan ekspresi serius. Ingat, ini bukan tentang kemenangan besar. Kita hanya perlu menghentikan transaksi ini dan kabur secepat mungkin. Damar tersenyum tipis, mengangkat batang besinya. Kabur, aku tidak tahu kalau itu termasuk rencana. Tarik tidak menanggapi, tapi sorot matanya jelas menunjukkan ketegangan yang dia rasakan. Hari berganti malam, dan waktu yang ditentukan akhirnya tiba. Mereka bergerak dalam kegelapan, menyusup ke pelabuhan yang penuh dengan aktivitas. Suara mesin derek dan angin laut yang berdesir menjadi latar belakang yang menegangkan. Tarik memimpin jalan, memberi isyarat pada kelompoknya untuk berjongkok di balik tumpukan kontainer besar. Di sana, bisiknya sambil menunjuk ke arah sebuah kapal barang yang sedang dimuat. Rani menatap ke arah yang ditunjukkan Tarik, melihat beberapa pria bersenjata berjaga di sekitar kapal. Ilham mulai bekerja, mencoba meretas sistem keamanan untuk mematikan lampu-lampu di pelabuhan. Berikan aku waktu 2 menit, katanya sambil mengetik cepat di laptopnya. Namun, suara langkah kaki mendekat. Seorang penjaga berjalan ke arah mereka, matanya mengamati sekeliling dengan curiga. Tarik memberi isyarat kepada Damar, yang segera berdiri dan menghadang pria itu dengan sebuah pukulan cepat. Tubuh penjaga itu ambruk dengan suara berdebum pelan. Waktu kita tidak banyak, bisik Damar sambil memandang Tarik. Lampu-lampu di pelabuhan tiba-tiba padam, menciptakan kegelapan yang hampir total. Itu adalah tanda mereka untuk bergerak. Tarik memimpin serangan ke arah kapal. Sementara Ilham dan Rani tetap di belakang untuk menjaga jalur mundur. Mereka berhasil mengacaukan operasi bayangan hitam, menghancurkan sebagian barang yang sedang dipindahkan. Namun, keadaan berubah ketika suara tembakan pertama terdengar. Mereka tahu kita di sini, teriak Tarik, menarik Rani untuk berlindung di balik kontainer. Dalam kekacauan itu, mereka berhasil melarikan diri ke arah perahu kecil yang sudah disiapkan di ujung dermaga. Namun, mereka tahu ini baru permulaan. Ketika mereka meluncur ke tengah laut, Tarik memandang ke arah pelabuhan yang kini dipenuhi lampu sorot dan suara sirene. Kita berhasil menghentikan mereka malam ini, katanya dengan nada dingin. Tapi Raja tidak akan tinggal diam. Dia akan memburu kita sampai ke ujung dunia. Di tengah rasa lega yang bercampur dengan ketakutan, kelompok kecil itu menyadari satu hal, mereka telah memulai perang yang tidak bisa dihentikan. Suara ombak menggulung pelan, memecah keheningan di atas perahu kecil yang membawa mereka menjauh dari pelabuhan. Dingin malam terasa menusuk tulang,
Tetapi rasa lega yang sempat mereka rasakan perlahan tergantikan oleh ketegangan. Rani duduk memeluk lututnya, wajahnya pucat. "Kita berhasil menghentikan transaksi itu," katanya pelan, seperti ingin meyakinkan dirinya sendiri. Namun, Tarik yang duduk di depan kemudi hanya menoleh sekilas. "Kita hanya menggigit ekor ular. Kepalanya masih di luar sana, menunggu untuk menyerang." Damar, yang duduk di sampingnya, menghela napas panjang. "Tapi setidaknya sekarang mereka tahu kita bukan mangsa yang mudah." Dia mencoba tersenyum, meskipun tubuhnya masih terasa pegal setelah pertempuran di pelabuhan. Ilham, yang sejak tadi sibuk dengan laptopnya, tiba-tiba memandang mereka dengan ekspresi serius. "Aku menemukan sesuatu," katanya, menunjuk ke layar yang penuh dengan angka dan koordinat. "Barang yang kita hancurkan tadi, itu hanya sebagian kecil. Mereka punya lokasi penyimpanan utama di dalam kota. Dan sepertinya, itu markas besar mereka." Kata-kata itu membuat semua orang terdiam. Tarik menghentikan perahu di sebuah dermaga kecil, lalu menoleh dengan tatapan tajam. "Kau yakin ini informasi yang benar?" Ilham mengangguk. "Aku memeriksa ulang semua data. Koordinat ini mengarah ke gudang besar di distrik utara. Kalau kita bisa menghancurkan itu, kita bisa benar-benar melumpuhkan mereka." Tarik mengusap wajahnya dengan kasar. "Gudang itu adalah inti kekuatan mereka. Mereka pasti menjaganya seperti benteng. Kita tidak bisa masuk tanpa perencanaan matang." Rani, yang tadinya diam, tiba-tiba angkat bicara. "Lalu apa yang kita tunggu? Semakin lama kita menunda, semakin banyak nyawa yang mereka korbankan." Suaranya terdengar putus asa, tetapi juga penuh tekad. Damar menoleh padanya, mencoba meredam emosinya. "Kita semua ingin menghentikan mereka, tapi ini bukan tentang bertindak gegabah. Kita harus memikirkan risiko." Namun, sebelum pembicaraan mereka selesai, suara dering ponsel Ilham memecah keheningan. Semua mata tertuju padanya saat dia mengangkat telepon itu dengan tangan gemetar. Suara di ujung telepon terdengar dingin, penuh ejekan. "Kalian pikir bisa menghancurkan kami? Kalian bahkan tidak tahu siapa yang kalian lawan." Ilham menggigit bibirnya, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Suara itu melanjutkan, "Kami tahu siapa kalian. Dan kami akan menemukan kalian, satu persatu. Perang ini baru dimulai." Telepon itu terputus, meninggalkan suasana yang mencekam. Tarik mengepalkan tangan, matanya menyipit tajam. "Itu Raja. Dia tahu kita sekarang. Mereka tahu waktu mereka semakin sedikit. Dengan peralatan seadanya, mereka mulai menyusun rencana untuk menyerang gudang di distrik utara." Tarik menjelaskan rute terbaik untuk mendekati lokasi tanpa terdeteksi, sementara Ilham mencari cara untuk menonaktifkan sistem keamanan gudang. "Ini akan sulit," kata Ilham sambil mengetik cepat. "Tapi jika kita bisa mematikan listrik di area itu, kita punya peluang kecil untuk masuk." Rani menatap peta yang terhampar di depan mereka. "Kita harus melakukan ini. Tidak ada jalan kembali." Malam berikutnya, mereka bergerak dalam bayangan, menyusuri gang-gang gelap kota menuju gudang. Ketegangan menggantung di udara, setiap langkah terasa seperti sebuah pertaruhan hidup dan mati. Ketika mereka akhirnya mencapai lokasi, pemandangan itu membuat mereka terdiam. Gudang besar itu dikelilingi oleh pagar kawat tinggi, lampu sorot, dan belasan penjaga bersenjata lengkap. Tarik menatap kelompok kecilnya, lalu berbisik pelan. "Ini misi mustahil, tapi kalau kita berhasil, ini akan menjadi pukulan terbesar untuk mereka." Dengan napas tertahan, mereka memulai misi itu. Ilham berhasil mematikan sebagian lampu di area luar gudang, menciptakan celah bagi mereka untuk menyelinap masuk. Tapi sesuatu terasa salah. Tarik, yang memimpin di depan, tiba-tiba berhenti. "Mereka tahu kita datang," bisiknya, melihat jejak-jejak penjaga yang terlalu rapi. Sebelum dia sempat memberi peringatan, suara alarm melengking memecah malam. Penjaga-penjaga muncul dari segala arah, senjata mereka terangkat. Di tengah kekacauan, Rani menyadari sesuatu, ini bukan lagi tentang bertahan hidup.
Ini tentang apakah mereka bisa bertahan untuk melanjutkan perlawanan ini. Alarm menggema, membelah malam seperti peringatan akhir yang tak terelakkan. Di balik tumpukan peti kayu besar, Tarik menarik napas panjang, mencoba memikirkan langkah berikutnya. Lampu sorot mulai menari, menciptakan bayangan panjang yang terasa seperti perangkap. Mereka tahu kita datang, bisiknya sambil melirik ke arah Rani dan Damar. Ini jebakan. Damar, dengan batang besi di tangannya, tersenyum miris. Lalu apa rencananya? Diam di sini sampai mereka menemukan kita. Rani, yang duduk bersandar pada peti kayu, menggenggam senter kecil yang dia temukan sebelumnya. Kita harus menghancurkan sesuatu sebelum kabur. Kalau tidak, semua ini sia-sia, katanya dengan nada penuh tekad. Tarik memandang mereka berdua sejenak, lalu mengangguk pelan. Baik, kita harus buat mereka kacau. Ilham, yang sedang bersembunyi di balik salah satu tiang besar, memegang laptopnya erat-erat. Aku bisa mencoba mematikan sistem keamanan mereka, katanya pelan. Tarik menatapnya dengan penuh harapan. Kalau kau bisa memadamkan lampu utama, itu akan memberi kita kesempatan untuk bergerak. Ilham mengangguk cepat, lalu mulai merangkak perlahan menuju panel listrik di dekat tembok gudang. Rani mengikutinya dari belakang, melindunginya dengan senter kecil yang hanya menyala samar. Namun, tak lama setelah Ilham sampai di depan panel, langkah kaki berat terdengar mendekat. Seorang penjaga muncul, membawa senter besar yang langsung menyapu ke arah mereka. Tarik segera memberi isyarat kepada Damar, yang tanpa ragu melompat keluar dari persembunyian. Dengan satu ayunan cepat, dia menjatuhkan penjaga itu sebelum suara peringatan sempat keluar dari mulutnya. Cepat, Ilham! Teriak Damar sambil memandang sekeliling dengan waspada. Jari-jari Ilham gemetar saat dia mencoba membuka panel listrik. Dalam hitungan detik, dia berhasil memutus kabel utama, membuat seluruh area menjadi gelap. Namun, kegelapan itu tidak berlangsung lama. Lampu cadangan segera menyala, dan alarm semakin nyaring. Mereka punya sistem cadangan. Ilham berseru, suaranya penuh frustrasi. Tarik menggertakkan gigi. Kita harus berpindah. Gudang ini penuh jebakan. Mereka mulai bergerak ke arah tumpukan kontainer besar di sisi lain gudang. Namun, langkah mereka terhenti ketika suara kendaraan berat mendekat. Sebuah truk besar muncul dari gerbang belakang, membawa lebih banyak penjaga. Tarik mengamati dengan cermat, lalu berbisik kepada kelompoknya. Truk itu, kita bisa gunakan untuk kabur. Rani memandangnya dengan ragu. Bagaimana caranya? Mereka pasti sudah siap menyerang. Tarik menggeleng pelan. Kita hanya perlu memancing perhatian mereka ke tempat lain. Dia memberi isyarat kepada Damar untuk membuat keributan, sementara dia dan Ilham berusaha mencapai truk. Damar, dengan keberanian yang tak tergoyahkan, melemparkan beberapa kaleng kosong ke arah lain, menciptakan suara keras yang menarik perhatian penjaga. Rani mengikuti Tarik dan Ilham, menahan napas setiap kali lampu sorot mendekat ke arah mereka. Akhirnya, mereka berhasil mencapai truk. Tarik segera memutar kunci yang masih tergantung di sana, menyalakan mesin dengan suara menggelegar. Cepat naik, teriaknya. Dengan napas terengah-engah, mereka semua melompat ke dalam truk. Tarik menginjak pedal gas, melaju melewati gerbang utama gudang. Di belakang mereka, para penjaga berteriak dan mencoba mengejar, tetapi mereka sudah terlambat. Dari kejauhan, Rani melihat gudang itu perlahan menjadi kecil di cermin samping truk. Meskipun mereka berhasil kabur, satu hal tetap jelas, pertempuran ini belum berakhir. Perlawanan mereka baru saja dimulai. Truk melaju di jalanan gelap, meninggalkan gudang yang kini dipenuhi dengan kekacauan. Tarik memegang kemudi dengan erat, matanya tajam memindai jalan. Ilham duduk di kursi sebelahnya, masih sibuk dengan laptop yang menyala. Aku sedang mencoba memeriksa apakah mereka memiliki pelacak di truk ini, gumamnya sambil mengetik cepat. Rani dan Damar duduk di belakang, tubuh mereka bersandar lelah pada dinding truk yang dingin. Kita tidak bisa terus seperti ini, Rani berbisik, suaranya terdengar rapuh.
Tarik mendengar kata-kata itu, tetapi dia tetap fokus. Kita harus mencari tempat aman dulu. Mereka pasti sudah menyebar untuk mencari kita. Ilham mengangguk sambil menunjukkan layar laptopnya. Ada tempat kosong di pinggiran kota, bekas pabrik yang sudah lama ditinggalkan. Kita bisa bersembunyi di sana untuk sementara waktu. Tarik setuju, memutar kemudi dan membawa mereka keluar dari jalan utama. Beberapa jam kemudian, mereka tiba di pabrik tua yang tampak menyeramkan. Bangunan itu berdiri seperti raksasa bisu di tengah kabut tebal, dikelilingi oleh ilalang yang tumbuh liar. Damar membuka pintu truk dengan hati-hati, memastikan tidak ada yang mengikuti mereka. Tempat ini terlihat seperti jebakan lain, katanya pelan, mengamati sekitar. Tarik mengangguk, tapi tidak punya pilihan. Kita butuh waktu untuk berpikir. Di sini cukup jauh dari pandangan. Mereka masuk ke dalam pabrik, menemukan sebuah ruangan besar dengan mesin-mesin tua yang sudah berkarat. Tarik menyalakan senter kecil, memeriksa setiap sudut ruangan. Kita akan bermalam di sini, katanya sambil meletakkan ranselnya. Ilham segera duduk dan membuka laptopnya lagi, mencoba melacak aktivitas bayangan hitam. Mereka pasti sedang marah besar sekarang, ujarnya sambil tersenyum tipis. Rani duduk di lantai, memeluk lututnya. Berapa lama kita bisa terus seperti ini? Melarikan diri, bersembunyi, menyerang, lalu melarikan diri lagi. Suaranya pecah, matanya mulai basah. Damar mendekatinya, duduk di sampingnya. Hei, kita sudah sejauh ini. Mereka tahu kita bukan target mudah sekarang. Itu sesuatu yang harus kau banggakan. Tapi Rani hanya menggeleng. Aku tidak ingin menjadi pahlawan. Aku hanya ingin ini berakhir. Tarik mendengar percakapan itu dari kejauhan. Dia tahu, tekanan ini mulai menghancurkan mereka. Tapi dia juga tahu mereka tidak bisa berhenti sekarang. Dia mendekati Rani, meletakkan tangannya di bahunya. Aku tahu ini berat, tapi kita melawan sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Jika kita berhenti sekarang, semua orang yang pernah mereka sakiti akan tetap menderita. Kata-kata itu, meski sederhana, berhasil membuat Rani mengangguk perlahan. Malam semakin larut. Di luar, kabut semakin tebal, menutupi pabrik dari pandangan luar. Tapi di dalam, rasa aman itu hanya sementara. Tiba-tiba, Ilham berbicara dengan nada serius. Aku menemukan sesuatu, katanya sambil memutar laptopnya agar semua bisa melihat. Di layar, terlihat dokumen-dokumen penting yang berhasil dia retas. Raja tidak hanya menguasai wilayah ini. Dia punya jaringan besar yang menyentuh banyak kota. Dan lebih buruknya, mereka punya orang dalam di kepolisian. Semua terdiam. Tarik mengepalkan tangan, wajahnya mengeras. Itu sebabnya mereka selalu selangkah di depan. Kita tidak hanya melawan mereka di jalanan, tapi juga di sistem. Damar memukul dinding dengan frustrasi. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Mereka terlalu besar. Tarik berdiri, menatap teman-temannya dengan tekad baru. Kita tidak bisa menghancurkan mereka dalam sekali serang. Tapi kita bisa meruntuhkan mereka perlahan, satu persatu. Dan kita akan mulai dengan mencari tahu siapa orang dalam itu. Di tengah kegelapan pabrik tua, mereka sepakat untuk melanjutkan perjuangan. Pertarungan mereka kini memasuki babak yang lebih berbahaya. Pagi datang dengan kabut yang masih tebal menyelimuti pabrik tua. Rani terbangun dari tidurnya yang tidak nyenyak, mendapati Ilham masih terjaga di sudut ruangan. Matanya terpaku pada layar laptop. Kau tidak tidur? Tanyanya dengan suara serak. Ilham hanya menggeleng tanpa menoleh. Aku menemukan sesuatu tadi malam, ujarnya, suaranya rendah tapi penuh ketegangan. Rani mendekat, menatap layar yang menampilkan serangkaian nama dan lokasi. Ini daftar orang-orang yang terhubung dengan bayangan hitam, jelas Ilham. Dan, salah satunya adalah pejabat tinggi kepolisian. Tarik, yang duduk tak jauh dari mereka, segera bangkit mendengar itu. Siapa orangnya? Tanyanya tajam. Ilham menunjuk salah satu nama di layar. Komisaris Seno.
Dia adalah salah satu pejabat yang bertanggung jawab atas operasi keamanan di kota ini. Suasana menjadi tegang. Damar, yang baru terbangun, mengerutkan dahi. Komisaris Seno, bukankah dia sering muncul di berita, berbicara tentang melawan kejahatan? Ilham mengangguk dengan wajah masam. Itu hanya sandiwara. Dia yang memberi bayangan hitam perlindungan dari balik layar. Semua terdiam sesaat, memproses fakta yang baru saja terungkap. Jadi, ini sebabnya mereka selalu tahu gerakan kita, kata Tarik sambil mengepalkan tangannya. Mereka punya akses ke informasi yang seharusnya rahasia. Rani menatap Tarik dengan penuh keraguan. Kalau dia memang bagian dari mereka, bagaimana kita bisa melawannya? Dia punya kekuatan dan pengaruh. Kita bahkan tidak tahu siapa lagi yang bekerja untuknya. Tarik menghela napas panjang, mencoba menenangkan pikirannya. Kita tidak bisa langsung menyerangnya. Tapi jika kita bisa menemukan bukti kuat tentang keterlibatannya, kita bisa mengungkapnya ke publik. Itu akan membuat posisinya goyah. Ilham mengetik sesuatu di laptopnya. Aku bisa mencari jejak komunikasi atau transaksi mencurigakan. Tapi ini butuh waktu, dan kita harus tetap bergerak. Mereka pasti sudah menyadari kita berhasil kabur tadi malam. Damar menatap Tarik dengan ekspresi serius. Kita butuh rencana yang lebih matang. Kalau kita salah langkah, kita semua akan jadi target. Tarik mengangguk. Aku tahu. Tapi sekarang, kita harus mencari tahu siapa saja yang ada di sisi Seno. Jika kita bisa memutus jalur informasinya, itu akan melemahkan mereka. Rani memandang kelompok itu dengan mata penuh ketidakpastian. Bagaimana jika ini tidak cukup? Mereka bisa saja membungkam kita sebelum bukti itu sampai ke publik. Tarik menatap Rani dengan tajam. Kita tahu risikonya, tapi kita tidak punya pilihan lain. Jika kita berhenti sekarang, mereka akan terus berkuasa, dan tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Kata-kata itu membuat Rani terdiam. Dia tahu Tarik benar, tapi rasa takut itu tetap menggelayuti hatinya. Kalau begitu, kita harus cepat, katanya akhirnya. Di tengah pembicaraan mereka, suara samar kendaraan terdengar dari kejauhan. Tarik segera memberi isyarat kepada semua orang untuk diam. Mereka bersembunyi di balik tumpukan mesin tua, memperhatikan dengan tegang. Sebuah SUV hitam berhenti di depan pabrik, dan beberapa pria keluar dari dalamnya. Salah satu dari mereka membawa walkie-talkie, berbicara dengan nada tegas. Mereka harusnya ada di sini. Cari di dalam. Ketegangan memuncak. Tarik memandang kelompoknya, memberi isyarat agar mereka bersiap. Ilham menutup laptopnya dengan hati-hati, sementara Damar menggenggam batang besi dengan erat. Mereka datang untuk kita, bisik Rani, suaranya nyaris tak terdengar. Tarik mengangguk perlahan, matanya menyipit. Ini saatnya membuktikan bahwa kita bukan mangsa muda. Dengan napas tertahan, mereka bersiap menghadapi ancaman baru, sadar bahwa pertarungan kali ini bisa menentukan hidup dan mati. Di balik tembok pabrik tua yang sepi, suara langkah kaki mulai terdengar jelas. Tarik menahan napas, berusaha mengatur detak jantungnya yang semakin cepat. Ilham menatap layar ponselnya dengan cemas, mencoba mencari sinyal, namun gagal. Mereka sudah dekat, bisik Damar, menggenggam batang besi dengan kuat. Kita harus bergerak sekarang, atau kita akan terperangkap. Tarik menatap sekilas ke arah pintu masuk yang hanya terhalang oleh beberapa tumpukan mesin tua. Kita tidak bisa melarikan diri begitu saja. Kita harus memastikan mereka tidak tahu kalau kita ada di sini, katanya, matanya penuh perhitungan. Rani menatapnya dengan cemas. Tapi kita sudah tidak punya pilihan lain selain keluar dan bertarung. Tarik menggeleng. Kita harus menemukan cara untuk mematikan mereka secara perlahan, tanpa membuat mereka curiga. Di luar, suara kendaraan semakin dekat, menghampiri pabrik yang semakin sepi itu. Sekelompok pria dengan seragam sipil mulai menyebar, menyisir sekitaran area dengan senter. Mereka tahu ada seseorang di dalam. Sementara itu, di dalam pabrik, Ilham menatap layar laptop dengan cemas.
Aku berhasil mengakses data Seno, katanya dengan nada terengah-engah. Ada transfer besar yang dilakukan ke rekening anonim. Mereka sedang mempersiapkan sesuatu. Tarik mendekati Ilham, matanya berbinar. Kita bisa gunakan itu. Kita harus membeberkan transaksi ini ke publik. Tapi pertama-tama, kita harus keluar dari sini hidup-hidup. Rani, yang mendengar percakapan itu, mengangguk pelan. Bagaimana kalau mereka sudah tahu kita ada di sini? Kita mungkin tidak punya cukup waktu untuk mencari bukti lebih lanjut. Dengan cepat, Tarik memikirkan langkah berikutnya. Damar, kamu dan Rani pergi lewat pintu belakang. Cari mobil yang bisa kita gunakan. Ilham, tetap di sini dan pastikan mereka tidak bisa melacak kita. Aku akan keluar dan mengalihkan perhatian mereka. Rani melihat ke arah Tarik dengan ragu, tapi akhirnya mengangguk. Ayo, Damar, ini saatnya kita berpisah sementara. Damar dan Rani bergerak ke pintu belakang dengan hati-hati, menghindari setiap langkah yang terdengar. Di luar, mereka melihat beberapa mobil yang diparkir, dan Rani berbisik, ada 2 mobil, kita bisa pilih salah satunya. Damar menatap jalanan yang gelap, memastikan tidak ada yang mendekat. Ambil yang paling cepat, kita butuh keuntungan dalam hal kecepatan. Sementara itu, Tarik berdiri di tempatnya, menunggu hingga pasukan yang mengejar mereka mendekat. Begitu beberapa pria itu mengarah ke ruang mesin, dia berlari keluar dengan gesit, menarik perhatian mereka dengan melemparkan sebuah batu besar ke dalam ruangan yang lebih jauh. Sebelum mereka sempat menyadari apa yang terjadi, Tarik sudah bersembunyi di balik tumpukan kontainer. Ini bukan saatnya untuk salah langkah, bisiknya pada diri sendiri. Tarik terus mengawasi setiap gerakan, mencoba menunggu waktu yang tepat untuk kembali bergabung dengan Damar dan Rani. Setiap detik terasa seperti bertahun-tahun. Ketegangan di udara semakin terasa, sementara langkah kaki semakin mendekat. Dalam hati, Tarik tahu bahwa meskipun mereka berhasil keluar dari pabrik ini, pertarungan yang lebih besar menanti mereka. Bayangan hitam, yang lebih kuat dan lebih berbahaya dari yang mereka bayangkan, tidak akan berhenti begitu saja. Truk yang dipilih Damar dan Rani melaju cepat meninggalkan pabrik. Suasana malam yang tenang kini hanya tinggal kenangan, digantikan oleh kecemasan yang menggantung di udara. Rani memegang setir dengan erat, matanya waspada memantau setiap sudut jalan. Damar duduk di sampingnya, menatap ponselnya yang menunjukkan arah tujuan mereka. Kita harus cepat, Tarik masih di belakang. Dia pasti butuh bantuan, katanya, suaranya penuh kecemasan. Rani mengangguk, namun hatinya gelisah. Tapi, kalau kita menunggu terlalu lama, mereka akan lebih mudah mengejar kita. Kita harus mencari tempat aman dulu. Damar menatapnya tajam. Kita tidak bisa bersembunyi selamanya. Kita harus kembali dan membantu Tarik. Dia tidak akan bisa menghadap mereka sendirian. Rani mengerutkan kening. Tapi dia bilang kita harus pergi dulu, untuk menemukan bukti. Apa yang bisa kita lakukan sekarang? Di sisi lain, Tarik bersembunyi di dalam kegelapan, hanya bisa mendengar langkah kaki yang mendekat. Napasnya terengah-engah, namun ia berusaha tetap tenang. Beberapa pria berpakaian sipil itu semakin dekat, bersebaran mencari petunjuk kemana dia pergi. Aku harus keluar dari sini, bisiknya pelan, hatinya berdebar kencang. Dengan hati-hati, dia merangkak menjauh dari persembunyiannya, mencari celah untuk bergerak lebih jauh tanpa terdeteksi. Namun, langkah kaki tiba-tiba terdengar dari belakang. Tarik menahan napas, menyembunyikan tubuhnya lebih rapat di balik kontainer. Dengan penuh hati-hati, dia mengintip sedikit, melihat 2 pria bersenjata berbicara dengan serius. Dia di sini, salah satu dari mereka berkata. Tarik bisa mendengar jelas nada percaya diri di suaranya. Dia tidak akan bisa lari jauh. Tarik memutuskan untuk mengambil risiko. Dengan cepat, ia berlari menuju arah yang berlawanan, melompat ke dalam sebuah lorong sempit yang tersembunyi. Sebuah suara tembakan terdengar dari jauh. Mereka mendengar, pikir Tarik, berlari semakin cepat. Aku harus segera keluar dari sini, sebelum mereka mengepung.
Di luar, Damar dan Rani mulai menyadari bahwa mereka mungkin telah mengambil jalan yang salah. Tarik seharusnya sudah bersama kita sekarang, kata Rani cemas. Kita harus kembali. Damar mengangguk, berbalik arah dan menekan pedal gas lebih dalam. Jika kita tidak kembali sekarang, dia akan dikepung. Sementara itu, Tarik sudah hampir mencapai jalan raya utama, tetapi sebuah mobil SUV hitam mendekat dengan kecepatan tinggi. Tarik tahu itu adalah kelompok bayangan hitam yang sedang mencari mereka. Tanpa pikir panjang, dia berlari ke arah tempat yang lebih tersembunyi, bersembunyi di balik pagar yang sudah berkarat. Satu-satunya yang dia harapkan sekarang adalah Damar dan Rani datang tepat waktu untuk menolongnya. Saat mobil SUV itu berhenti tidak jauh dari tempat Tarik bersembunyi, dia bisa mendengar suara pria yang mengintimidasi dari dalam mobil. Temukan dia, hidup atau mati, perintah itu terdengar jelas. Tarik menggigit bibirnya, merasa semakin terpojok. Namun, sebuah harapan muncul di pikirannya, Damar dan Rani tidak akan membiarkan mereka menang tanpa perlawanan. Tapi waktu terus berjalan, dan dia tahu bahwa jika mereka terlambat, dia tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Damar memacu truk dengan kecepatan yang memacu adrenalin, namun hatinya masih penuh kecemasan. Jalanan yang semakin gelap seolah menjadi pembatas antara mereka dan Tarik yang sedang terjebak. Kita harus cepat, kata Damar, sambil menatap Rani yang duduk tegang di sampingnya. Rani menoleh ke arah Damar, wajahnya penuh tekad. Tarik tidak akan bisa bertahan sendirian lebih lama. Kita harus menemukannya sebelum mereka menyerangnya. Mobil SUV yang tadi mengikuti mereka terus melaju di belakang, semakin dekat. Mereka sudah mencium bau bahaya, dan Damar tahu bahwa setiap detik yang terlewatkan bisa berakhir fatal. Aku sudah bilang padanya untuk tidak sendirian, ujar Rani dengan suara serak. Damar menatapnya sejenak sebelum menjawab dengan suara yang lebih dalam. Kita semua tahu, Tarik tidak akan pernah menunggu. Kalau dia harus melawan, dia akan melakukannya tanpa ragu. Sementara itu, Tarik merunduk lebih dalam di balik pagar yang berkarat, merasakan keringat dingin mengalir di pelipisnya. Mobil SUV yang menghampirinya berhenti tepat di depan tempatnya bersembunyi, dan beberapa pria turun dari kendaraan dengan senjata terhunus. Aku tahu dia ada di sini, suara seorang pria bergema, membuat hati Tarik berdegup lebih kencang. Tidak ada jalan keluar yang jelas, hanya satu pilihan yang tersisa. Bertahan atau berhadapan langsung dengan mereka. Tarik menarik napas dalam-dalam dan melangkah perlahan ke samping, mencoba untuk menghindari deteksi. Namun, satu pria melihat gerakannya dan berteriak, dia di sana. Dalam sekejap, suara tembakan meletus, dan Tarik berlari sekencang-kencangnya, berlari menembus kabut malam yang semakin tebal. Aku harus keluar dari sini, pikirnya, meskipun jantungnya terasa hampir berhenti berdetak karena ketegangan. Damar dan Rani yang semakin dekat dengan lokasi itu tiba-tiba mendengar suara tembakan dari kejauhan. Itu pasti Tarik, teriak Rani, suaranya hampir hilang tertutup suara mesin. Damar menekan pedal gas hingga truk itu meluncur lebih cepat, dengan harapan mereka bisa sampai tepat waktu. Kita tidak bisa biarkan dia sendirian di sana, katanya dengan cemas. Hati mereka berdebar, terbelah antara harapan dan ketakutan yang membayangi langkah mereka. Beberapa blok dari tempat Tarik berlari, Rani menegur Damar dengan nada tegas. Kita harus memecah, Damar. Aku akan cari rute lain, lebih cepat. Damar menatapnya sejenak, lalu mengangguk. Kau benar, kalau kita terus di sini, kita akan terjebak. Mereka memutuskan untuk berpisah. Damar mengambil jalan utama sementara Rani berbelok melalui jalan-jalan kecil yang lebih sepi dan gelap. Hanya satu yang mereka pikirkan, menemukan Tarik sebelum semuanya terlambat. Tarik yang kelelahan akhirnya terjatuh di sebuah lorong sempit, tubuhnya lemas akibat pelarian yang panjang. Namun, dia tahu bahwa dia tidak bisa berhenti. Di kejauhan, suara kendaraan masih terdengar jelas. Mereka sedang mendekat. Dengan sisa tenaganya, Tarik berdiri lagi dan mulai bergerak, berusaha menyembunyikan diri lebih dalam di dalam kegelapan.
Tiba-tiba, dari arah yang berbeda, suara langkah kaki terdengar. Ini dia, mereka datang, pikir Tarik, wajahnya semakin tegang. Namun, saat ia berbalik, sosok Rani muncul di hadapannya, wajahnya berkerut karena cemas. Tarik, serunya, hampir tak percaya bisa menemukan sahabatnya. Tarik terperanjat, namun rasa lega segera menggantikan ketegangan di wajahnya. Kita harus keluar dari sini sekarang, mereka sudah terlalu dekat. Damar segera bergabung dari arah berlawanan, dan ketiganya berlari ke arah truk yang sudah menunggu. Kita tidak punya banyak waktu, kata Damar dengan suara datar, namun ada api yang menyala di matanya, api untuk melawan, untuk bertahan hidup.